Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Widi Nurmelia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menyelesaikan soal matematika dengan bantuan GeoGebra. Nah, pasti di sini teman-teman udah pada tahu kan aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra itu merupakan salah satu aplikasi matematika yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal matematika, kemudian membuat media pembelajaran matematika, dan masih banyak fitur lainnya. Nah, aplikasi GeoGebra ini juga bisa digunakan atau diinstal pada laptop atau PC dan juga bisa diinstal pada Android ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal nomor 1, tentukan volume kubus dengan panjang rusuk kubus 6 cm. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya jika menggunakan aplikasi GeoGebra? Oke, kita akan melihat dulu aplikasinya itu sendiri pada GeoGebra. Nah, di sini saya sudah install aplikasi GeoGebra-nya. Yang ini ya teman-teman. Kita klik aplikasinya. Nah, kemudian pada GeoGebra itu biasanya di sini ada beberapa pilihan. Ada graphing, yaitu untuk menggambar grafik. Kemudian ada 3D, ada geometri, ada di sini biasanya case itu kalau tidak salah mengenai ini ya, spreadsheet seperti itu. Nah, untuk soal nomor 1 ini karena kita mau mencari volume pada kubus, maka kita gunakan menu 3D. Nah, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat dulu kubusnya. Langkah pertama kita tentukan titik baru dulu di sini. Nah, di sini muncul titik A. Kemudian kita harus membuat ruas garis. Ruas garis, klik yang ini, menu ruas garis. Kemudian klik titik A. Kita tentukan tadi panjang rusuknya 6 cm. Klik OK. Nah, kemudian di sini mohon maaf ya teman-teman. Kita klik ini dulu. Nah, di sini sudah terlihat panjang ruas garis titik A ke B itu 6 cm. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar kubusnya? Di sini ada menu pada ini nih, namanya cube. Kemudian kita klik kedua titik ini, A dan B. Nah, di sini sudah langsung tergambar kubusnya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita kan mau mencari volumenya ya, volume dari kubus ini. Mohon maaf, kita pindah dulu. Kita harus mencari volume dari kubus ini. Untuk mencari volumenya, kita bisa menggunakan menu dari ini ya, ada bagian measure. Di sini itu ada sudut, kemudian
mencari jarak atau panjangnya, ada luas juga, dan volume. Nah, karena kita mau mencari volume dari kubus, maka kita klik menu volume, kemudian klik kubusnya. Nah, di sini udah langsung otomatis ya terhitung volume dari kubusnya itu adalah 216 seperti itu. Jadi di sini sudah langsung ada hasilnya ya. Jadi volume dari kubus itu adalah 216 cm. Seperti itu teman-teman. Gimana? Mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, soalnya adalah tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC dengan panjang sisi berturut-turut 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan AB tegak lurus dengan BC. Nah, pada soal ini kita harus memahami dulu segitiga ini apakah segitiga sama sisi, sama kaki, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, karena di sini ada keterangan AB tegak lurus dengan BC, berarti kemungkinan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk cara pembuatannya, langkah pertama kita harus menggambar dulu lingkaran dalam segitiga. Mohon maaf, kita buat dulu segitiganya, kemudian kita buat lingkaran dalamnya. Oke, kita akan langsung praktekkan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan menu geometri ya. Kita klik geometri, kemudian nah di sini ada juga menu fitur-fitur lainnya sama. Kita klik titik baru dulu, misal titik. Nah, di situ ada titik A. Kita akan membuat ruas garis dengan panjangnya itu 15 cm seperti yang diketahui di dalam soal. Nah, kita klik ruas garis yang ini, kemudian klik titiknya, panjangnya 15 cm. Nah, di sini udah ketemu nih. Udah tergambar luas garis AB. Ruas garis AB itu 15 cm. Kemudian, nah supaya ininya gak pusing, kita kasih nama ini sebagai C, dan titik ini kita ubah namanya sebagai B. Oke. Nah, selanjutnya ruas garis tadi diketahui bahwa AB itu tegak lurus dengan BC. Nah, kalau misalnya alasnya 15 cm, maka sisi tegaknya 20 cm. Kita buat lagi ruas garis dari titik B. Nah, ruas garis, klik, kemudian titik B, panjangnya tadi 20 cm. Klik OK. Nah, di sini sudah ada titik B ke C dan B ke A. Kemudian kita akan membuat si ruas garis B ke A ini menjadi tegak lurus. Nah, caranya kita bisa menggunakan jangka. Nah, di sini pilih ruas garis, kemudian titiknya, titik pusatnya. Kita pilih ruas garis AB, kemudian titik B. Nah, di sini sudah terlihat lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Kemudian kita buat selanjutnya, kita akan membuat garis tegak lurus. Nah, kita pilih titiknya.
yang ini. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ada garis tegak lurus yang melalui titik B seperti itu. Kemudian kita akan mencari titik potong atau insert tag-nya. Kita pilih more, titik potong. Nah, di sini ada perpotongan dua objek. Kita klik, kita akan mencari perpotongan dari garis yang melalui titik B dengan lingkaran. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah muncul titik E, itu perpotongannya. Kemudian karena diketahui tadi segitiga, maka kita buat ruas garis dari, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu soal ininya, titiknya. Tadi ini titik B. Udah. Nah, ini kita ganti dengan titik E. Kita ganti dengan E. Oke. Ini kita ganti dengan A. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah terlihat. Kemudian kita akan membuat ruas garis dari titik A ke C. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, dari soal itu kan ada lingkaran dalam segitiga. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran dalam segitiga pada segitiga ABC. Sebelum itu kita pastikan dulu ya jaraknya apakah sudah benar dari jarak BC, terus AC dan AB. Kita klik jarak atau panjang, kemudian kita pilih dua titik B dan C, kemudian C dan A, dan A dan B. Sebentar ya teman-teman, kita ulang lagi untuk titiknya nih. Oke, di sini selanjutnya tadi kita akan mencari jarak atau panjangnya. Kita bisa klik menu yang ini. Nah, kita akan mencari panjang dari B ke C, kemudian C ke A, dan A ke B ya. Kemudian di sini sudah muncul ya bahwa panjang dari ketiga sisi segitiga itu adalah 15, AB-nya 20 dan CA-nya 25. Kemudian kita harus menggambar lingkaran dalamnya. Nah, untuk menggambar lingkaran dalam kita bisa memanfaatkan menu garis bagi pada sudut ya. Garis bagi sudut di sini ada
garis bagi sudut, kemudian kita pilih sudut. Misal kita akan mencari garis bagi pada sudut B, berarti kita klik A, B, C. Nah, seperti itu. Kemudian sudut C kita pilih titiknya B, C, A. Nah, untuk sudut A berarti kita pilih C, A, B. Nah, di sini sudah ada ketiga garis bagi sudut. Nah, selanjutnya kita akan mencari perpotongannya. Kita klik dua garis sudutnya. Nah, kemudian di sini akan muncul titik perpotongannya di E. Nah, supaya tidak pusing, kita sembunyikan dulu ininya, garis baginya. Garis bagi sudutnya kita sembunyikan. Oke, kita bisa klik yang ini ya. Klik garisnya, kemudian klik titik 3. Di sini ada tampilkan, kita off-kan tampilkannya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat garis tegak lurus yang melalui titik E. Nah, akan membuat garis tegak lurus yang melalui titik E. Kita klik titik E dan garis BC. Di sini sudah terlihat garis tegak lurusnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat perpotongan dari garis tegak lurus yang ini dengan garis BC, sisi BC seperti itu ya. Kita pilih perpotongan dua objek, klik objek ini. Nah, di sini akan muncul perpotongannya itu di titik G. Kemudian karena tadi kita akan membuat lingkaran dalam segitiga, nah kita bisa memanfaatkan lingkaran di sini, lingkaran dengan titik pusat. Nah, yang ini ya. Kemudian kita klik titik pusatnya di E dan di G untuk titik ininya pada lingkarannya. Di sini sudah tergambar nih teman-teman, lingkaran dalam segitiga. Karena di soal itu kita diharuskan untuk mencari jari-jari pada lingkaran dalam segitiga ini, maka kita bisa menggunakan menu pada GeoGebra ini dengan menentukan panjang ya atau jarak. Nah, di sini ada jarak atau panjang, kita klik pada titik E dan G. Nah, di sini sudah muncul juga ya. Titik panjang jari-jari pada lingkaran dalam segitiga ini adalah 5 cm. Seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa membantu ya? Aplikasi GeoGebra ini pokoknya sangat menunya itu sudah sangat banyak, jadi dapat membantu kita dalam menyelesaikan soal matematika, kemudian membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Karena benar-benar ini ya, komplit sekali GeoGebra ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai menyelesaikan soal matematika dengan bantuan GeoGebra dari saya. Nah, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.